Hidup TV mempersembahkan Oase Rohani Katolik yang dibawakan oleh para imam Keuskupan Agung Jakarta. Selamat menyaksikan. Halo, salam jumpa pemirsa Hidup TV, pendengar setia KAJ Radio Line dan Mandarin Station Listener yang terkasih. Apa kabarnya Anda semua hari ini? Semoga kita semua dalam keadaan baik dan penuh dengan sukacita. Senang sekali hari ini, Jumat 19 Mei 2017, saya Felicia Lili Teja dapat menemani Anda semua dalam acara Oase Rohani Katolik. Dan pada kesempatan hari ini, di studio telah hadir Romo Karolus Putranto Trihidayat yang biasa akrab kita panggil dengan Romo Uut. Halo, selamat datang Romo, dan apa kabarnya? Halo Lili, terima kasih, kabar saya baik, luar biasa. Halo pemirsa sekalian, bagaimana kabarnya? Semoga senantiasa diberkati Tuhan dalam keadaan sehat walafiat, siap mendengarkan dan merenungkan sabdanya. Ya, baiklah para gembala baik dan murah hati, sebelum kita memulai acara Oase Rohani Katolik hari ini, marilah kita siapkan hati untuk doa pembuka yang akan dibawakan oleh Romo Uut. Baik, marilah kita bersatu dalam doa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang Maha Baik, syukur atas kehidupan yang masih Kau berikan dan percayakan kepada kami. Bukalah hati dan budi kami, agar kami dapat mendengarkan sabda-Mu. Ubahlah kami seturut kehendak-Mu dengan sabda yang akan kami dengarkan dan kami renungkan ini, supaya kami dapat sehati sejiwa memuliakan nama-Mu sebagai gereja-Mu yang kudus. Demi Yesus Putra-Mu, Tuhan dan pengantara kami. Amin. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Anak domba yang telah dikurbankan patut menerima kekuatan dan kealahan, kebijaksanaan, keperkasaan, dan kehormatan. Haleluya. Para gembala baik dan murah hati, marilah sekarang kita mendengarkan bacaan untuk hari ini. Bacaan diambil dari Kisah Para Rasul, bab 15 ayat 22 sampai 31. Pada akhir sidang, pemuka jemaat di Yerusalem yang membicarakan soal sunat, rasul-rasul dan penatua-penatua beserta seluruh jemaat mengambil keputusan untuk memilih dari antara mereka beberapa orang yang akan diutus ke Antiokhia bersama-sama dengan Paulus dan Barnabas. Yang terpilih yaitu Yudas yang disebut Barsabas dan Silas. Keduanya adalah orang terpandang di antara saudara-saudara itu. Kepada mereka diserahkan surat yang bunyinya, "Salam dari rasul-rasul dan penatua-penatua, dari saudara-saudaramu, kepada saudara-saudara di Antiokhia, Syria, dan Kilikia yang berasal dari bangsa-bangsa lain. Kami telah mendengar bahwa ada beberapa orang di antara kami yang tidak mendapat pesan dari kami, telah menggelisahkan dan menggoyangkan hatimu dengan ajaran mereka. Sebab itu, dengan bulat hati, kami telah memutuskan untuk memilih dan mengutus beberapa orang kepada kamu bersama-sama dengan Barnabas dan Paulus yang kami kasihi, yaitu dua orang yang telah mempertaruhkan nyawanya karena nama Tuhan kita Yesus Kristus. Jadi, kami telah mengutus Yudas dan Silas, yang dengan lisan akan menyampaikan pesan tertulis ini juga kepada kamu. Sebab adalah keputusan Roh Kudus dan keputusan kami, supaya kepada kamu jangan ditanggungkan lebih banyak beban daripada yang perlu, yakni kamu harus menjauhkan diri dari makanan yang dipersembahkan kepada berhala, dari darah, dari daging binatang yang mati dicekik,
dan dari pencabulan. Jikalau kamu memelihara diri dari hal-hal ini, kamu berbuat baik. Sekianlah, selamat. Setelah berpamitan, Yudas dan Silas berangkat ke Antiokhia. Di situ mereka memanggil seluruh jemaat berkumpul, lalu menyerahkan surat itu kepada mereka. Setelah membaca surat itu, jemaat bersukacita karena isinya yang menghiburkan. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Para gembala baik dan murah hati, marilah sekarang kita menanggapi bacaan yang telah kita dengar dengan Mazmur tanggapan. Aku mau bersyukur kepadamu Tuhan di antara bangsa-bangsa. Aku mau bersyukur kepadamu Tuhan di antara bangsa-bangsa. Hatiku siap, ya Allah, hatiku siap. Aku mau menyanyi, aku mau bermazmur. Bangunlah, hai jiwaku, bangunlah, hai gambus dan kecapi. Mari kita membangunkan fajar. Aku mau bersyukur kepadamu Tuhan di antara bangsa-bangsa. Tuhan, aku mau bersyukur kepadamu di antara bangsa-bangsa. Aku mau bermazmur bagimu di antara suku-suku bangsa. Sebab kasih setiamu menjulang setinggi langit, dan kebenaranmu setinggi awan gemawan. Bangkitlah mengatasi langit, ya Allah. Biarlah kemuliaanmu meliputi seluruh bumi. Aku mau bersyukur kepadamu Tuhan di antara bangsa-bangsa. Para gembala baik dan murah hati, marilah sekarang kita mendengarkan bacaan untuk hari ini. Bacaan diambil dari Injil Yesus Kristus menurut Yohanes bab 15 ayat 12 sampai 17. Tuhan sertamu, Dan sertamu juga. inilah Injil Yesus Kristus menurut Yohanes. Dimuliakanlah Tuhan. Dalam amanat perpisahannya, Yesus berkata kepada murid-muridnya, "Inilah perintahku, yaitu supaya kamu saling mengasihi seperti aku telah mengasihi kamu. Tidak ada kasih yang lebih besar daripada kasih seorang yang memberikan nyawanya untuk sahabat-sahabatnya. Kamu adalah sahabatku, jikalau kamu berbuat apa yang kuperintahkan kepadamu. Aku tidak lagi menyebut kamu hamba, sebab hamba tidak tahu apa yang diperbuat oleh tuannya. Tetapi aku menyebut kamu sahabat, karena aku telah memberitahukan kepada kamu segala sesuatu yang telah kudengar dari Bapa-Ku. Bukan kamu yang memilih aku, tetapi akulah yang memilih kamu, dan aku telah menetapkan kamu supaya kamu pergi dan menghasilkan buah, dan buahmu itu tetap, supaya apa yang kamu minta kepada Bapa dalam namaku, diberikannya kepadamu. Inilah perintahku kepadamu. Kasihilah seorang akan yang lain." Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Baiklah para gembala baik dan murah hati, baru saja kita mendengarkan bacaan Injil untuk hari ini. Romo, kiranya kabar sukacita apa yang dapat disampaikan pada hari ini, Romo? Kabar sukacita yang disampaikan oleh kedua bacaan hari ini, hari Jumat pekan kelima masa Paskah ini adalah bagaimana Allah Tritunggal, Allah Bapa, Allah Putra, Allah Roh Kudus itu begitu mengasihi dunia sampai bersedia Allah Bapa mengutus Yesus putranya, dan Yesus mengutus rohnya sendiri, sehingga dari persekutuan dan perutusan Allah Tritunggal lahirlah komunitas para murid Yesus, yaitu orang-orang yang mengasihi Yesus yang disebut gereja. Maka kabar sukacitanya adalah bahwa
gereja menghadirkan kasih Triniter, kasih Tritunggal. Dan dalam gereja kita bisa mengalami kehadiran kasih ini, kasih yang menebus, kasih yang membebaskan ini. Itu kabar sukacitanya bahwa Allah tidak meninggalkan kita sendirian, tapi Allah melahirkan, memberikan gereja, di mana kita bisa sungguh mengalami lagi Yesus yang hadir dalam gereja, yang kita alami dalam rohnya. Setiap kali kita merenungkan sabda Tuhan, setiap kali kita merayakan Ekaristi, dan setiap kali kita diutus di situ, sungguh kita mengalami Yesus yang masih hadir dalam rohnya, dalam gerejanya. Ya Romo, bisa tolong kasih contoh Romo mengenai kasih Tritunggal dalam kehidupan kita sehari-hari ini, Romo? Ya, contohnya seperti sudah saya katakan tadi, kita rasakan pertama-tama memang ada dalam gereja. Misalnya dalam perayaan liturgi, dalam perayaan sakramen. Sungguh kasih itu kita rasakan sebagai contoh ketika terutama dalam sakramen Ekaristi. Ketika kita sedang down, kita sedang putus asa, kita tidak menemukan lagi inspirasi atau harapan, Ekaristi kalau kita sungguh-sungguh masuk ke dalamnya, itu memberikan kembali kesembuhan rohani, semangat hidup kita temukan di sana, karena di sana kita berjumpa dengan Yesus yang menyerahkan dirinya, yang berkata, ambillah dan makanlah, inilah tubuhku, dan seterusnya. Maka kita menerima lagi Yesus yang wafat dan bangkit untuk kita. Itu bukan sekedar kata-kata kosong, tapi sungguh Yesus kita alami lagi, Yesus yang menyerahkan diri untuk kita alami lagi, sehingga kita berani mengatakan, aku tidak hidup sendirian, aku hidup bersama Yesus yang menemani aku secara total. Bukan hanya ketika dalam suka, tapi juga dalam duka, bahkan sampai pintu gerbang maut. Itu salah satu bukti nyata kasih Tritunggal yang kita alami dalam gereja, khususnya dalam perayaan-perayaan liturgi, seperti saya ambil contoh tadi, perayaan Ekaristi. Ya, Romo, kalau sekarang kita menyimak dari Kisah Para Rasul bab 15 ayat 22, dikatakan demikian. Pada akhir sidang, pemuka jemaat di Yerusalem yang membicarakan soal sunat, rasul-rasul dan penatua-penatua beserta seluruh jemaat mengambil keputusan untuk memilih dari antara mereka beberapa orang yang akan diutus ke Antiokhia bersama-sama dengan Paulus dan Barnabas. Nah ini Romo, apakah boleh dikatakan demikian? Apakah kekristenan itu identik dengan sunat, Romo? Iya, itu tepatnya persoalan yang dihadapi oleh gereja perdana, khususnya gereja yang ada di Yerusalem. Di situ permasalahannya. Apakah kekristenan waktu itu identik dengan keyahudian? Kalau identik dengan keyahudian, maka setiap orang Kristen itu harus disunat. Mungkin untuk bisa menjawab pertanyaan itu, mari kita lihat, menengok sekilas sejarah relasi antara Yahudi dan Kristen. Kita tahu Tuhan Yesus datang ke dunia sebagai orang Yahudi. Dan sebagai orang Yahudi, Yesus adalah orang Yahudi yang taat. Khususnya dalam Injil Lukas diberikan banyak contoh bagaimana Yesus taat dalam adat istiadat Yahudi. Itu sudah ditampilkan sejak kisah kehidupan kedua orang tuanya. Bagaimana Yosef dan Maria itu melaksanakan hukum Taurat secara taat. Mereka mempersembahkan Yesus di bait Allah. Mereka datang ke bait Allah setiap ada peristiwa-peristiwa keagamaan dan seterusnya. Maka sungguh Yesus itu lahir dalam budaya Yahudi dan taat melaksanakannya. Kita tahu dalam hari Sabat Yesus masuk sinagoga. Maka dari situ dapat kita lihat bahwa Yesus datang bukan untuk membawa agama baru, bukan. Yesus datang tidak untuk menciptakan agama baru, tidak. Itu sebabnya mengapa orang-orang Kristen gereja perdana setelah Yesus bangkit dan naik ke surga, gereja perdana tidak memiliki imam. Gereja perdana tidak memiliki rumah ibadatnya sendiri. Karena apa? Karena mereka ambil bagian dalam ibadat dan keagamaan orang Yahudi. Imamat mereka adalah imamat Yahudi.
Maka kalau mereka sembahyang, mereka entah pergi ke sinagoga, di situ ada imam Yahudi, entah ke bait Allah, di situ ada imam Yahudi. Maka tidak ada dalam perjanjian baru orang Kristen yang menjadi imam. Tidak ada, karena mereka masih ikut ambil bagian dalam kehidupan beragama agama Yahudi. Dengan kata lain, sungguh Yesus tidak datang menciptakan agama baru. Gereja perdana juga bukan agama baru. Lalu bagaimana mereka menyebut pengikut-pengikut Yesus? Mereka menyebut pengikut Yesus sebagai pengikut jalan. Karena dalam Injil Yohanes kita tahu Yesus menyatakan dirinya sebagai jalan. Akulah jalan, kebenaran, dan kehidupan. Maka pengikut Yesus disebut pengikut jalan. Itu ada dalam Kisah Para Rasul. Dengan kata lain, apa yang membedakan lalu orang Kristen dan orang Yahudi? Kalau agama Kristen dan agama Yahudi waktu itu tidak bisa dibedakan. Itu akar masalahnya. Maka kalau orang Kristen dalam kehidupan keagamaannya toh ikut dalam ibadat Yahudi, pertanyaannya lalu mereka bagaimana? Apakah orang untuk menjadi Kristen juga disunat? Karena untuk menjadi Yahudi wajib disunat. Nah, itu yang menjadi masalah. Dan itulah yang melahirkan apa yang kita kenal sekarang sebagai Konsili Yerusalem, konsili pertama di Yerusalem. Dan keputusannya sudah kita lihat di sini, bahwa orang Kristen tidak wajib disunat. Khususnya orang Kristen yang bukan keturunan Yahudi, orang Kristen yang berasal dari bangsa non-Yahudi. Itu diputuskan di Yerusalem tidak wajib disunat. Maka di sini mulai ada perbedaan, bahwa orang Kristen itu tidak wajib disunat, sementara orang Yahudi wajib disunat. Tapi kewajiban sunat masih berlaku untuk orang-orang Kristen Yahudi. Tapi untuk orang Kristen Yunani tidak wajib disunat. Maka sekarang mulai ada pembedaan. Orang Kristen non-Yahudi yang datang bukan dari bangsa Yahudi ternyata diputuskan mereka tidak wajib disunat. Pertanyaannya, kok ini jadi masalah? Kenapa? Ya. Menjadi masalah karena untuk orang Yahudi disunat itu tanda perjanjian. Kita tahu dari bapak-bapak bangsa, Bapak Abraham, bahwa sunat menjadi tanda perjanjian antara Abraham dan keturunannya dengan Allah. Maka keturunan Abraham menjadi milik Allah, punya perjanjian dengan Allah, dan nanti berhak menerima janji-janji Allah yang disampaikan kepada Abraham sampai pada keturunannya. Nah, tetapi untuk orang non-Yahudi, sunat itu sebuah celah. Mengapa? Karena ada bagian tubuh yang dipotong. Khususnya untuk orang Yunani. Orang Yunani yang begitu menghargai badan, menghargai keindahan tubuh, merasa kalau sunat itu berarti mencederai tubuh. Maka ini bertentangan dengan mentalitas mereka. Maka ada orang non-Yahudi atau orang Yunani yang tertarik masuk atau mengikuti agama Yahudi tapi tidak disunat. Nah, ini menjadi masalah. Apakah menjadi Kristen itu wajib disunat seperti orang Yahudi pada umumnya? Dan keputusan Yerusalem mengatakan tidak. Ya, di sini juga Paulus dan pemuka jemaat memutuskan untuk tidak wajib disunat gitu ya, Romo? Iya, untuk orang yang non-Yahudi, untuk masuk Kristen tidak wajib disunat, dan berita ini harus dikabarkan ke Antioquia. Itu sebabnya mengapa Paulus, Barnabas, Yudas atau Barsabas dan Silas diutus untuk menyampaikan keputusan ini ke Antioquia. Lalu apa ini, Romo? Apa yang terjadi di Antioquia ketika pemuka jemaat mengutus Paulus pergi ke sana, Romo? Ya, ini ada hubungannya ya dengan yang pertama tadi ya, bahwa memang keputusan pemuka Yerusalem memutuskan tidak perlu disunat. Orang Kristen non-Yahudi untuk menjadi pengikut Kristus tidak perlu disunat. Pertanyaannya, lalu apa yang terjadi di Antioquia sehingga perlu diutus orang-orang khusus? Paulus orang khusus. Dia dulu pengikut Gamaliel dari fraksi Farisi. Barnabas juga orang khusus karena dikenal sebagai anak penghiburan ya, yang menyerahkan kekayaannya untuk gereja. Lalu juga disebut Silas dan Barsabas ini orang khusus karena mereka bersedia mengorbankan nyawanya untuk nama Yesus. Pertanyaannya tadi seperti Lili katakan, mengapa pasukan dalam tanda kutip pasukan khusus gereja ini perlu diutus ke Antioquia? Ada masalah apa di Antioquia? Kita tahu di Antioquia itu kota pertama di mana pengikut Yesus disebut Kristen. Maka itu menarik.
bahwa pengikut Yesus menampilkan sesuatu yang berbeda di Antiokhia sampai mereka disebut Kristen. Bukan lagi Yahudi, tetapi Kristen. Pasti ini punya kekasannya juga pengikut Yesus di Antiokhia. Mengapa? Karena kalau Yerusalem bisa dikatakan kota yang ketat dengan aturan Yahudi, Antiokhia itu kota misioner, kota yang begitu terbuka, yang menerima banyak pengikut Yesus bukan dari kalangan Yahudi tapi dari kalangan non-Yahudi. Maka mereka begitu, istilah zaman sekarang, progresif, begitu terbuka, sangat adaptif, sangat fleksibel untuk menerima orang bukan dari kelompok Yahudi. Di sini, di Antiokhia, misi gereja berkembang untuk pertama kalinya. Ada kebebasan, ada keterbukaan, termasuk tidak mewajibkan sunat. Maka sebelum ada keputusan di Yerusalem, orang-orang Antiokhia sudah melaksanakan itu, bahwa orang-orang Yunani atau orang Kristen non-Yahudi tidak wajib disunat. Tapi apa yang terjadi? Sebelum Konsili Yerusalem, ada beberapa orang Kristen Yahudi dari Yerusalem datang ke Antiokhia dan mengatakan, kamu salah. Kalau kamu tidak disunat, kamu bukan pengikut Yesus. Kamu harus melaksanakan hukum Taurat supaya jadi Kristen dan seterusnya. Ini masalahnya. Dan ini melahirkan perpecahan komunitas gereja di Antiokhia. Itu sebabnya mengapa kemudian pemuka-pemuka agama berkumpul di Yerusalem untuk membahas masalah itu dan mengambil keputusan tadi bahwa orang Kristen non-Yahudi tidak wajib disunat, tapi mereka wajib menjalankan yang disebutkan tadi, supaya mereka menjauhkan diri dari makanan yang sudah dipersembahkan untuk dewa-dewa atau untuk berhala, menjauhkan diri dari darah, tidak boleh makan darah, dan dari daging binatang yang mati dicekik, dan dari percabulan. Itu dia. Maka sunat tidak wajib, tapi beberapa aturan Taurat tetap wajib dilaksanakan. Nah, itu. Maka Paulus, Barnabas, Barsabas, dan Silas diutus ke Antiokhia untuk menjelaskan bahwa mereka yang mengabarkan bahwa orang Kristen itu wajib disunat, itu salah. Karena Yerusalem tidak mengatakan demikian. Itu sebabnya mengapa pasukan khusus itu datang ke Antiokhia untuk menegaskan dan menjelaskan ajaran konsili Yerusalem tadi. Supaya ada kerukunan, ada kedamaian, ada persatuan di umat Kristen di Antiokhia. Nah, itu yang terjadi demikian. Ya, lalu Romo, kalau kita menyimak dari ayat ke-30 dan ke-31, setelah berpamitan, Yudas dan Silas berangkat ke Antiokhia. Di situ mereka memanggil seluruh jemaat berkumpul, lalu menyerahkan surat itu kepada mereka. Setelah membaca surat itu, jemaat bersuka cita karena isinya yang menghiburkan. Nah, isinya yang menghiburkan itu seperti apa, Romo? Ya, itu dia, Lili. Isinya yang menghiburkan pasti seperti tadi, bahwa ada berita simpang siur, ya kan, seperti saya katakan, Antiokhia kota yang hidup, penuh dengan semangat misioner, terbuka untuk orang yang datang dari kalangan non-Yahudi yang ingin jadi Kristen, bahkan tidak mewajibkan mereka untuk disunat. Tiba-tiba datang orang dari Yerusalem mengatakan, enggak, mereka pun wajib disunat walaupun bukan dari Yahudi. Mereka bingung, orang Antiokhia bingung mana yang benar. Bahkan sampai terjadi perpecahan di sana. Maka surat ini menghibur karena memberikan penjelasan, penegasan kembali. Tidak ada kewajiban sunat untuk orang yang bukan datang dari Yahudi. Orang dari Yunani tidak wajib disunat untuk jadi pengikut Kristus. Itu dia, keputusan yang menghiburkan. Maka lihat bagaimana sebuah keputusan dan peraturan yang sungguh-sungguh diciptakan dan diputuskan untuk kepentingan jemaat, itu sungguh-sungguh menjadi hiburan. Peraturan dibuat untuk jemaat, bukan jemaat untuk aturan. Maka di sini itu sebabnya mengapa surat yang dibacakan hasil keputusan Yerusalem menghibur umat Antiokhia. Karena itu seolah-olah memberikan penegasan, apa yang sudah kita buat ternyata disetujui dan itu benar, bahwa keselamatan bukan hanya untuk orang Yahudi, tapi untuk semua bangsa. Itu sebabnya mengapa gereja di Antiokhia terhibur oleh surat dan keputusan itu. Maka memang di sini perlu ada keseimbangan. Di satu sisi semangat misioner yang berapi-api, di sisi lain sebuah peraturan yang ingin menjaga persatuan
Dan itu terjadi dalam kisah para rasul yang baru saja kita dengarkan. Jangan sampai semangat melayani, semangat misioner diputus hanya karena peraturan. Maka harus ada relasi yang seimbang. Roh pelayanan dan peraturan yang memang mengatur bagaimana roh itu tetap bisa berjalan untuk jemaat. Itu yang terjadi sehingga mereka terhibur karena ada keseimbangan sekarang. Baiklah, para gembala baik dan murah hati, acara Oase Rohani Katolik ini harus segera kita akhiri untuk sesi yang pertama. Dan nanti kita akan lanjutkan kembali di sesi yang kedua. Sempurna telah ku terima darimu, bukan karena kebaikanku, hanya oleh kasih karuniamu kau pulihkan layakanku dapat memanggilmu Bapa. Kau beri yang ku pinta saat ku mencari, ku mendapatkan. Ku ketuk pintu dan kau bukakan, sebab kau Bapa, Bapa yang kekal. Takkan kau biarkan aku melangkah hanya sendirian. Kau selalu ada bagiku, sebab kau Bapakku, Bapa yang kekal. Kasih yang sempurna telah ku terima darimu, bukan karena
kasihku, sebab kau Bapa, Bapa yang kekal. Hidup TV mempersembahkan Oase Rohani Katolik yang dibawakan oleh para imam Keuskupan Agung Jakarta. Selamat menyaksikan. Pendengar yang terkasih, hari ini 19 Mei, Gereja Katolik memperingati Santo Celestinus kelima, Paus dan pengaku iman. Petrus di Monre adalah anak ke-11 dari 12 bersaudara. Ia lahir sekitar tahun 1210 di Isernia, Italia. Ayahnya meninggal ketika ia masih kecil. Keluarganya sangat miskin, tetapi ibu Petrus membesarkan anak-anaknya dengan kasih yang begitu besar. Ia mengirim Petrus ke sekolah karena ia berjanji mau belajar dan menunjukkan keinginannya yang begitu kuat. Suatu kali ia bertanya, "Siapa di antara kalian yang akan menjadi seorang kudus?" Petrus kecil menjawabnya dengan segenap hati, "Aku, Mama, aku akan menjadi orang kudus." Ketika berusia 20 tahun, Petrus menjadi seorang pertapa. Ia memanfaatkan waktunya untuk berdoa, membaca Alkitab, dan melakukan tugasnya. Para pertapa lainnya sering menemuinya dan meminta petunjuk darinya. Akhirnya, ia pun membentuk ordo biarawan yang baru. Saat Petrus berusia 84 tahun, ia diangkat menjadi paus. Pengangkatan itu terjadi tidak seperti yang seharusnya. Selama 2 tahun, mereka tidak memiliki seorang paus. Ini karena para kardinal belum memiliki kesepakatan atas siapa yang akan dipilih menjadi paus. Petrus mengirimkan pesan kepada mereka. Ia memperingatkan mereka supaya segera membuat keputusan karena Allah tidak berkenan dengan penundaan tersebut. Para kardinal pun menuruti kata pertapa itu. Saat itu juga mereka memilih Petrus si pertapa untuk menjadi paus. Laki-laki malang itu menangis ketika mendengar berita tersebut. Ia menerimanya dengan perasaan sedih dan mengambil nama Celestinus kelima. Ia menjadi paus hanya selama 4 bulan. Karena ia sangat rendah hati dan sederhana, Raja Charles dari Napoli beserta yang lainnya memanfaatkannya. Karena terlalu percaya kepada orang lain, Paus Celestinus melakukan apapun yang mereka sarankan. Tak lama kemudian, terjadilah kebingungan yang sangat besar. Paus Celestinus merasa bertanggung jawab terhadap permasalahan itu. Ia memutuskan bahwa hal terbaik yang bisa dilakukan untuk gereja adalah menyerahkan jabatannya. Ia meminta maaf karena tidak dapat memimpin gereja dengan baik. Santo Celestinus hanya ingin hidup tenang di salah satu biaranya. Namun Paus yang baru, Bonifacius ke-8 berpikir bahwa akan lebih aman jika ia tetap disembunyikan di salah satu ruangan istana Romawi. Santo Celestinus menghabiskan 10 tahun terakhir dalam hidupnya di ruangan biasa. Namun ia kembali menemukan sukacitanya lagi. Yang kuinginkan di dunia ini adalah sebuah sel. Dan itulah yang mereka berikan kepadaku. Ia berulang-ulang mengatakan hal itu kepada dirinya sendiri. Ia meninggal pada tanggal 19 Mei 1296 dan dinyatakan sebagai santo oleh Paus Clemens kelima pada tahun 1313.
Demikianlah pendengar yang terkasih, hari ini 19 Mei, Gereja Katolik memperingati Santo Celestinus kelima, Paus dan pengaku iman. Hidup TV mempersembahkan Oase Rohani Katolik yang dibawakan oleh para imam Keuskupan Agung Jakarta. Selamat menyaksikan. Halo para pemirsa Hidup TV, teman setia KAJ Radio Line dan Mandarin Station Listener yang terkasih. Anda masih bersama kami dalam acara Oase Rohani Katolik. Para gembala baik dan murah hati masih ditemani oleh Romo Karolus Putranto Trihidayat dan saya Felicia Liliteja. Bagi para gembala baik dan murah hati, jika mempunyai pertanyaan dapat mengirimkan pertanyaan melalui SMS ke nomor 0822 1036 1555 atau dapat mengirimkan pertanyaan melalui email ke alamat email kami orkkaj@yahoo.com. Romo, kiranya Romo bisa berkenan untuk mengulang sedikit apa yang telah disampaikan pada sesi pertama tadi, Romo. Oh ya, baik. Secara singkat bisa kami katakan apa yang sudah kita lihat dan kita dengarkan dalam bacaan pertama itu adalah sebuah rangkuman dan refleksi atas perjalanan gereja perdana ketika masih mencari bentuk, terutama dalam relasinya dengan agama Yahudi. Di satu sisi memang bahkan Paulus sendiri mengakui agama Kristen atau iman Kristen itu seperti dicangkokkan di atas batang yang lebih tua yang namanya keyahudian. Tapi di sisi lain harus ada bedanya, karena iman Kristen, komunitas gereja perdana tidak identik begitu saja dengan komunitas Yahudi, tapi ada bedanya. Apa bedanya di sini? Bedanya adalah sekarang semua warisan iman Yahudi dibaca dalam terang misteri Paskah, yaitu misteri sengsara, wafat, dan kebangkitan Yesus. Dan di bawah terang misteri Paskah itulah gereja perdana khususnya umat Antiokhia berani memutuskan bahwa keselamatan yang diwartakan Yesus bukan hanya ditujukan untuk orang Yahudi tapi untuk segala bangsa. Oleh karena itu, ada adat-adat istiadat Yahudi yang tidak lagi mengikat, seperti sunat. Maka itu berita sukacita dari bacaan pertama adalah bahwa keselamatan itu datang bukan hanya untuk golongan tertentu tapi untuk semua bangsa, asal mereka terbuka untuk dituntun oleh Roh Allah. Dan itu dialami oleh gereja sejak dini, sejak awal kelahirannya, khususnya gereja di Antiokhia. Maka di sini ada sebuah dialog antara yang lama dan yang baru. Dan itu tidak perlu bertentangan. Tetap yang baru itu berdiri di atas yang lama tanpa kehilangan identitasnya. Nah, itu dia. Gereja perdana tetap memegang teguh identitas yang mereka terima sambil memperbaharui, menampilkan sesuatu yang baru, yaitu keterbukaan yang luar biasa dari pihak gereja berkat Yesus. Ya Romo, sekarang kabar sukacita apa yang dapat disampaikan dari Injil hari ini, Romo? Nah, itu dia. Ini menariknya tuh seperti ini, bahwa dalam masa Paskah bacaan pertama dan Injil itu selalu berkaitan. Kalau dalam bacaan pertama tadi kita dengar bagaimana ada satu keseimbangan antara hukum dengan kasih, antara yang lama dengan yang baru. Jangan sampai peraturan dalam bacaan pertama tentang sunat menghambat semangat misi yang dimiliki oleh gereja Antiokhia. Jangan sampai peraturan tentang sunat membuat orang-orang non-Yahudi gagal menerima warta keselamatan yang disampaikan oleh Yesus dan diteruskan oleh para rasul dalam gerejanya. Jadi ada keseimbangan antara hukum dengan keselamatan, roh keselamatan yang tidak lain adalah roh kasih. Dan itu ditegaskan kembali, digarisbawahi kembali dalam bacaan Injil hari ini. Bagaimana kasih itu menjadi perintah. Bukan lagi perintah sunat, bukan lagi perintah liturgi ini itu, tapi semuanya didasarkan pada hukum yang utama yang datang dari Yesus sendiri, yaitu perintah kasih. Maka sekarang semua aturan harus ditafsirkan dari
roh ini, yaitu roh kasih. Itu sebabnya mengapa Paulus, Barnabas, dan Silas serta gereja di Antioquia berani terbuka, progresif. Walaupun ada aturan Yahudi ini itu, tapi mereka menafsirkan semuanya dalam bingkai perintah kasih. Dan perintah kasih yang mendorong mereka kreatif. Kasih itu kreatif. Ya, kalau kita menyimak dari ayat yang ke-12 ya Romo, Ya. dikatakan demikian, inilah perintahku, yaitu supaya kamu saling mengasihi seperti aku telah mengasihi kamu. Iya. Nah, apakah kasih itu bisa diperintahkan ya Romo? Padahal kalau kasih itu kan keluar dari hati sendiri ya Iya. Mo? Ya. Nah. Itu dia menariknya. Maka ada keseimbangan antara kasih dengan perintah atau aturan. Kan perintah menghasilkan peraturan ya. Tapi ini kasih loh. Kasih itu kok masa seperti perintah diwajibkan? Apakah bisa kasih itu diwajibkan? Nah, itu dia. Kalau kita lihat surat-surat Rasul Paulus, kasih bukanlah sebuah perintah. Kasih bukanlah sebuah kewajiban. Tapi kasih itu seperti roh. Karena Paulus mengatakan, jika aku bisa memindahkan gunung, jika aku bisa berbicara banyak bahasa, jika aku memberikan tubuhku untuk dibakar, tapi jika semua itu kulakukan tanpa kasih, semuanya sia-sia. Maka kasih di sini hadir dipahami seperti roh, seperti spirit, seperti sebuah kehadiran yang memberikan makna, memberikan jiwa bagi aturan, bagi semua tindakan moral kita. Maka maksud Yesus dengan inilah perintahku, yaitu supaya kamu saling mengasihi, yang dimaksudkan adalah pertama, Yesus memberikan rohnya sendiri. Rohnya yaitu Roh Kudus diberikan kepada para murid. Dan kalau para murid itu sungguh-sungguh murid Yesus, sungguh-sungguh akan disebut nanti sahabat Yesus, maka dia akan terbuka pada Roh Kudus itu dan membiarkan dirinya dituntun oleh Roh Kudus itu. Dan membiarkan diri dituntun oleh Roh Kudus berarti membiarkan hidupnya dituntun oleh semangat kasih. Itu yang dimaksud. Maka Yesus memberikan perintah, artinya bukan perintah tertulis, bukan perintah lisan, tidak. Tapi ini adalah perintah baru. Seperti yang dikatakan oleh Nabi Yeremia. Akan datang masanya ketika perintah perjanjian yang dibuat Allah tidak lagi ditulis di atas batu, tapi dalam daging, yaitu dalam hati manusia. Itu yang dimaksud. Maka ini adalah perintah baru, perintah yang ditanam oleh Allah dalam hati kita. Dan Nabi Yeskiel juga mengatakan bahwa suatu saat akan ada perintah, tapi bukan lagi perintah tertulis, tapi perintah dalam roh. Ini yang dimaksud Yesus. Perintah dalam roh. Inilah perintah kasih. Bukan perintah seperti aturan-aturan, bukan. Tapi cara hidup berdasarkan Roh Kudus. Dan cara hidup berdasarkan Roh Kudus adalah cara hidup yang penuh kasih. Maka ini tidak bertentangan dengan aturan, tidak bertentangan dengan kewajiban. Setiap kewajiban yang dijalankan dengan roh baru ini, yaitu roh kasih, maka hasilnya akan membuahkan kedamaian. Untuk gampangnya, saya mengambil kutipan dari Ibu Santa Teresa dari Kalkuta, Lili, dan pemirsa sekalian. Satu kali Ibu Teresa pernah mengatakan demikian. Bukan perkara besar kecilnya perbuatan yang kamu lakukan, tapi berapa besar cinta yang kamu letakkan di belakang perbuatan itu. Itu dia, seperti itu kurang lebih. Maka perkaranya bukan aturan, perintah, bukan. Tapi bagaimana kamu melakukan perintah itu. Dengan semangat kasih atau dengan terpaksa. Maka Yesus memberikan semangat baru, yaitu semangat kasih. Itu yang dimaksudkan. Ya Romo, kalau kita lanjutkan lagi di ayat yang ke-13 dikatakan demikian. Tidak ada kasih yang lebih besar daripada kasih seorang yang memberikan nyawanya untuk sahabat-sahabatnya. Ya. Maksudnya apa nih Romo? Ya, itu persis seperti yang tadi sudah kita dengarkan bahwa hukum baru yang dimaksud Yesus bukan aturan baru yang berbeda dengan aturan-aturan yang sudah ada, tapi yang hukum baru yang dimaksud Yesus adalah semangat baru, yaitu semangat kasih. Seperti yang sudah diwartakan oleh Nabi Yeremia, Nabi Yeskiel. Tapi semangat ini baru bisa muncul ketika Yesus menyerahkan seluruh dirinya untuk para muridnya.
dan untuk umat manusia. Kita tahu dalam Injil Yohanes, karunia Roh Kudus itu baru muncul, baru datang, baru lahir ketika Yesus sudah menderita dan wafat. Maka Yesus menyerahkan total seluruhnya. Kita lihat, kita ingat kisah sengsara menurut Injil Yohanes dalam Jumat Agung ya. Di atas kayu salib Yesus itu menyerahkan segala-galanya. Pakaiannya dia serahkan. Tubuhnya dia serahkan. Ibunya dia serahkan. Dan terakhir dia menyerahkan rohnya. Ini dia, semangatnya dia serahkan. Maka Yesus menyerahkan, memberikan nyawanya untuk sahabat-sahabatnya. Artinya dia memberikan semuanya, termasuk rohnya yang kudus itu, untuk sahabat-sahabatnya. Dan memberikan rohnya itu memungkinkan para murid hidup seperti Yesus. Karena para murid hidup dalam roh. Dengan kata lain, semangat kasih bukan dari usaha para murid. Para murid menerima semangat kasih dari Yesus. Maka dalam Injil Yohanes, Roh Kudus adalah buah dari misteri Paskah, buah dari sengsara, wafat, dan kebangkitan Yesus. Di luar itu tidak ada kasih. Itu dia. Ya, Romo, sekarang saya agak tergelitik sedikit nih dengan kata kasih ini ya, Romo. Iya, memang kasih itu menggelitik banyak orang. Semua agama pasti mengajarkan soal kasih, Ya, Romo. benar. Nah, apa bedanya kasih orang Kristen, Romo? Iya, itu dia. Bedanya di mana? Semua agama mengajarkan kasih. Agama Buddha itu juga mengajarkan tidak hanya mengasihi sesama, tapi mengasihi semua makhluk hidup. Ya. Agama Islam artinya agama yang damai, ya. Agama yang berpasrah pada Tuhan, melahirkan kedamaian, dan kedamaian ada kalau ada kasih di sana. Demikian setiap agama, budaya, ajaran yang benar itu mengajarkan kasih. Lalu apa yang baru dari Kristen yang mengibarkan bendera iman dan agama kasih? Di mana bedanya? Yang khas dari Kristen adalah bahwa seperti saya katakan tadi, semangat kasih, yaitu roh kasih, itu baru muncul, baru lahir setelah sengsara, wafat, dan kebangkitan Yesus. Dengan kata lain, kasih yang kita hayati tidak bisa dipisahkan dari satu pribadi yang disebut Yesus dari Nazaret. Itu yang membedakan. Kita tidak berbuat baik karena kita merasa kasihan. Kita tidak berbuat baik karena dorongan ini itu, tidak. Kita berbuat baik, kita mengasihi karena ada yang namanya Yesus yang lebih dulu mengasihi kita. Dan Yesus yang menampilkan wajah Allah yang penuh kasih. Dan dia mewujudkannya dengan menyerahkan seluruh dirinya. Dan menyerahkan terutama rohnya, roh kasih kepada kita. Itu yang membedakan. Maka akan kelihatan bagaimana orang-orang Kristen melayani. Betul nggak? Dia itu kasihnya itu betul-betul dari roh Yesus. Maka saya teringat kembali Ibu Teresa dari Kalkuta. Kita tahu Ibu Teresa dari Kalkuta tidak hanya mencintai orang miskin, anak-anak jalanan, tapi juga mencintai mereka yang akan meninggal. Bagaimana Ibu Teresa memungut dari sampah orang-orang yang sekarat, dimandikan, dibersihkan dari belatung, dari kotoran. Supaya apa? Supaya mereka meninggal seperti manusia. Seperti dikatakan oleh seseorang yang pernah dirawat oleh Ibu Teresa, seumur hidup saya hidup seperti binatang, mengais-ngais sampah bersama anjing, bersama ayam di tempat sampah. Tapi ketika saya mati, di pelukan Ibu Teresa, saya mati seperti malaikat. Itu pelayanan yang dibuat Ibu Teresa. Dan ini semangat ini datang bukan dari semangat manusia. Semangat ini Ibu Teresa timba dari devosinya kepada sakramen yang Maha Kudus. Kekuatan ini datang bukan dari dirinya, tapi dari Yesus sendiri. Maka roh Yesus yang mendorong Ibu Teresa melakukan itu. Maka kekasannya iman kasih Kristen bukan hanya dari perbuatannya, tapi dari semangatnya. Dari siapa yang ada di balik semuanya itu. Ibu Teresa mengalami di balik semuanya itu adalah pribadi Yesus. Maka tanpa Yesus, Ibu Teresa tidak bisa berbuat itu. Itu yang membedakan. Ya, ini kembali saya angkat dari ayat ke-16, Romo. Oh iya. Dikatakan demikian, bukan kamu yang memilih aku, tetapi akulah yang memilih kamu. Iya. Maksudnya bagaimana, Romo? Wah, ini maksudnya bagaimana ini?
Ya sekali lagi maksudnya adalah kasih itu bukan datang dari kita ya. Kalau kita menerima semangat kasih, kalau kita menerima roh kasih, itu karena kita menerima. Kita nggak ngambil, kita nggak nyolong, kita nggak berjuang untuk mendapatkan, enggak. Kita menerima. Dan menarik bahwa Yesus mengatakan, aku yang memilih kamu. Ada yang mengatakan, oh berarti ada yang dipilih dan ada yang tidak dipilih ya. Maka yang tidak dipilih ya sudahlah, kalau saya nggak dipilih Yesus ya sudahlah, saya berbuat seenaknya saja. Tapi ada yang dipilih. Nah inilah kalau pandangan seperti ini pandangannya yang disebut pandangan predestinasi. Seolah-olah ketika Allah menciptakan manusia, Allah sudah mempunyai cetak biru. Ini masuk surga, ini masuk neraka, ini yang dipilih, ini tidak dipilih. Tidak. Sabda Yesus mengatakan, aku memilih kamu. Artinya sabda ini terbuka untuk semua orang. Artinya apa? Kalau saya bisa melakukan kasih, kalau saya bisa memiliki semangat kasih, itu bukan karena saya, tapi karena Allah lebih dulu mengasihi aku, dan aku memiliki semangat itu karena Dia yang memilih aku. Maka sebenarnya ayat ini mau mengatakan semua orang itu dipilih dan ditetapkan oleh Allah untuk hidup dalam keselamatan. Seperti surat Timotius yang pertama. Allah menghendaki setiap orang itu selamat. Artinya Allah memilih setiap orang untuk bisa melakukan amal kasih. Itu pilihan Allah seperti itu. Masalahnya adalah dari yang dipilih pun ada yang menolak untuk dipilih. Ada yang menolak untuk bekerja sama dengan Allah. Seperti sudah dikatakan dalam Injil Yohanes pembukaannya, terang telah datang tetapi orang lebih menyukai kegelapan. Dan mereka tidak memilih terang. Maka dengan kata lain jawabannya adalah untuk pertanyaan Lili tadi, aku memilih kamu. Artinya kalau kita punya semangat kasih itu bukan karena jasa kita. Bukan. Itu semata-mata anugerah. Dan anugerah di sini bukan benda, bukan kado, bukan. Anugerah di sini adalah pribadi. Yaitu pribadi, salah satu pribadi dalam Tritunggal, yaitu pribadi Roh Kudus. Yang tidak lain dan tidak bukan Roh Tuhan Yesus sendiri. Maka aku memilih kamu, berarti kita yang hidup dalam kasih menerima anugerah untuk bisa mengasihi. Bukan karena usaha kita. Usaha kita adalah terbuka untuk pilihan Allah. Kalau kita diminta berusaha, kita diminta berusaha untuk terbuka. Untuk siap selalu dibentuk. Nah, itu usaha kita. Mau dibentuk oleh Allah, mau terbuka, dan seterusnya. Tetapi semangat kasih itu bukan usaha kita. Itu datang dari Allah. Maka kan ada lagu yang terkenal itu ya, lagu rohani, pop rohani yang berisi bagaikan bejana siap dibentuk. Itu maksudnya. Kalaupun ada usaha dari pihak kita adalah keterbukaan, kesiapsediaan untuk dibentuk. Dan mengasihi itu memang menyakitkan, tapi membentuk kita. Ya, pandanglah misalnya anak kecil yang ingin mengasihi ibu bapaknya dengan berprestasi dalam belajar. Maka kan anak ini kan juga gak hidup enak-enakan ya. Dia membentuk dirinya, tunjukkan bahwa saya mengasihi orang tua, maka saya membentuk diri saya untuk rajin belajar, membentuk diri dan seterusnya. Demikian juga ibu bapak yang mencintai orang tuanya, mencintai anak-anaknya. Cintanya membentuk dia. Dan orang tua bersedia dibentuk oleh pengalaman bersama anak-anaknya. Maka kasih itu sungguh membentuk. Ibu Teresa sendiri mengatakan, mencintailah walaupun itu sakit. Tetaplah mencintai walaupun itu sakit. Karena setiap hal yang perlu pembentukan itu perlu perubahan. Dan dirubah itu seringkali tidak enak, seringkali menyakitkan. Itu maksudnya seperti itu. Jadi mengasihi itu perlu pengorbanan ya Romo ya? Oh iya, sangat menuntut pengorbanan, kelihatan dari Allah sendiri. Allah, kerap kali kita punya ide tentang Allah yang jauh, yang gak menderita, yang enak gitu ya. Allah yang apatos, artinya yang tidak punya perasaan, tidak bisa merasakan sakit. Enggak. Allah kita itu adalah Allah yang bersimpati, atau lebih tepatnya berempati dengan manusia. Artinya yang masuk dalam perasaan penderitaan manusia. Maka Allah orang Kristen itu Allah yang mengenal sakitnya mencintai.
Walaupun dia tahu mencintai itu sakit, tapi toh dia tetap mencintai. Maka ketika Yesus bangkit, apa yang ditunjukkan oleh Yesus? Bukan kemuliaan, cahaya yang berkobar-kobar, bersinar-sinar, tubuh yang indah, tidak. Tubuh Allah yang bangkit dalam diri Yesus adalah tubuh yang menderita. Masih ada luka-luka di kepala, kedua tangan, lambung, kedua kakinya. Maka Allah dalam kemuliaannya pun masih menampilkan penderitaannya. Dengan kata lain, mencintai itu menyakitkan. Tapi menyakitkan yang membawa sukacita. Itu menariknya. Maka saya ambil contoh Ibu Teresa dari Kalkuta lagi. Ketika Ibu Teresa meminta roti untuk anak-anak di panti asuhannya, dia datang kepada seorang pemilik toko roti. Dia mengatakan, "Bapak, selamat pagi. Saya memiliki banyak anak di panti asuhan. Tolong dong sisihkan sebagian roti yang Bapak punya untuk anak-anak asuhan saya." Apa jawaban si bapak? Bapak itu tidak berkata apa-apa tapi meludahi muka Ibu Teresa. Lalu reaksi Ibu Teresa bagaimana? Reaksi Ibu Teresa mengambil sapu tangan, menyeka ludah dari wajahnya dan berkata, "Terima kasih Bapak untuk ludahnya. Sekarang tolong berikan rotinya untuk anak-anak saya." Sangat luar biasa itu, Romo. Itu Wah. dia semangat mengasihi Iya. ya. Dan sakit, tapi betul. ada satu sukacita di sana sehingga Ibu Teresa tidak marah. Karena dia tahu, dia sadar bahwa mencintai berarti juga harus siap mengalami penolakan, mengalami penghinaan. Tapi itu dijalani dengan sebuah kesadaran dan dengan penuh sukacita juga. Karena tahu penderitaan yang dialami tidak sia-sia. Untuk orang yang dicintai. Ibaratnya seperti kerang itu ya. Kerang mutiara. Kerang mutiara kan untuk menghasilkan mutiara dia harus menyerap banyak butir-butir pasir. Ya. Dan setiap butir pasir yang masuk ke tubuh kerang itu menyobek tubuhnya yang halus di dalamnya. Semakin banyak butir-butir pasir yang masuk semakin sakit. Tapi butir pasir yang terkumpul dan diolah oleh badan kerang itu menghasilkan mutiara yang luar biasa. Indahnya. Cinta seperti itu, menyakitkan tapi menghasilkan kemuliaan, lebih mulia dari mutiara. Kalau mutiara saja kerang mutiara sakit untuk menghasilkan mutiara yang ragawi, yang jasmani, yang material, bagaimana cinta yang bersifat ilahi? Bukankah harusnya juga lebih kita terima, walaupun lebih sakit juga, tapi akan lebih mulia. Iya. Ya, itu dia. Ya, kita adalah sahabat-sahabat Yesus. Ciri khas kita sebagai sahabat-sahabat Yesus adalah hidup saling mengasihi seperti Yesus mengasihi kita, ya Romo ya? Betul, itu yang saya katakan tadi, ciri khasnya kita mengikuti Yesus, karena Yesus memberikan Roh Kudusnya, itu Roh kasih. Itu dia, betul. Ya. Baiklah pemirsa Hidup TV, pendengar setia KAJ Radio Line dan Mandarin Station Listener yang terkasih, tak terasa kita sudah di penghujung waktu dan kita harus segera mengakhiri acara ini. Para gembala baik dan murah hati, sebelum kita mengakhiri acara ini, marilah sekarang kita menutupnya dengan doa dan mohon berkat melalui Romo Uut. Marilah kita bersatu dalam doa. Allah Bapa yang Maha Baik, syukur atas sabdamu, atas firman-Mu yang sudah kami dengarkan. Biarlah firman-Mu itu menetap dalam hati kami, mengubah kami dari dalam, dan berbuah dalam iman yang semakin teguh, harapan yang semakin nyata, dan kasih yang membebaskan dan mendamaikan. Ajarilah kami menjadi murid-murid Yesus. Ajarilah kami bahasa cinta-Mu ya Tuhan. Dalam berkat-Mu yang penuh kasih dan kuasa kami mohon itu semua. Maka berkatilah kami. Tuhan serta-Mu. Dan serta-Mu juga. Semoga kita semua, keluarga kita, dan firman serta rencana baik yang Tuhan percayakan dan tanamkan dalam diri kita senantiasa mendapatkan bimbingan, perlindungan, dan berkat yang melimpah dari Allah yang Maha Kuasa, dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih Romo atas kehadiran dan permenungan yang telah disampaikan pada hari ini ya Romo. Ya. Semoga Romo berkenan untuk hadir kembali dalam acara Oase Rohani Katolik yang di lain waktu. Ya. Semoga apa yang telah disampaikan oleh Romo Uut dapat memberikan semangat, inspirasi, dan sukacita bagi kita semua. Akhir kata saya Felicia Lili Teja dan bersama Saya Romo Karolus Putranto Tri Hidayat. mohon pamit undur diri.
Demikianlah para pemirsa Hidup TV, teman setia KAJ Radio Line dan Mandarin Station Listener yang terkasih, acara Oase Rohani Katolik untuk hari ini. Marilah kita amalkan Pancasila dalam kehidupan kita sehari-hari. Makin adil dan makin beradab. Awali hari Anda dengan senyum dan tetap positif. Demikianlah Oase Rohani Katolik yang dibawakan oleh para imam Keuskupan Agung Jakarta. Tuhan memberkati.